Belah pihak orang tua akan memasuki gereja, mari kita sambut dengan bangkit berdiri bersama-sama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Horas Madihita. Bapak Ibu Amang dan Inang, HKBP Kewirawan Lama menyambut kehadiran Bapak dan Ibu Amang dan Inang untuk acara pemberkatan nikah anak kita Yasinto dan Catherine pada pagi hari ini. Kami dari gugus tugas kembali mengingatkan. Yang pertama, HP mohon dimatikan, di silent. Yang kedua, protokol kesehatan akan kita ketat. Kami tidak akan segan jika ada kami temukan nanti yang, maaf itu ya duduknya jangan terlalu begitu inang. Duduklah sesuai dengan tempat yang sudah ada. Mungkin bisa saja kami keluarkan dari gedung ini kalau tidak mematuhi protokol kesehatan. Ini demi keselamatan kita, keselamatan dan nyawa kita bersama. Dan kebetulan gereja ini di lingkungan perumahan.
kita diawasi oleh RT, RW, dari kecamatan, bahkan dari Polsek dan Koramil. Kita tinggal di sini. Untuk itu, mohon dengan sangat dipatuhi. Kita sudah sepakat bahwa setelah acara pemberkatan nikah, hanya ada 5 foto bersama pendeta dan majelis. Dan sebagai saran yang kami sarankan bahwa foto-foto telah dilaksanakan sebelum acara pemberkatan nikah. Setelah selesai acara berfoto-foto, bersalaman nanti di gedung saja. Gedungnya cukup jauh dari sini, kita tidak tahu ada hambatan apa di jalan. Untuk acara salam-salaman kita hindari. Demikian hal yang penting. Jadi sekali lagi, gugus tugas tidak akan segan meminta Bapak dan Ibu keluar kalau tidak mengikuti protokol kesehatan yang telah kita ketahui bersama. Demikian Amang Inang, Bapak dan Ibu. Demikian juga untuk Yasinto dan Catherine-nya. Tetap tenang ya. Baik. Mari kita mulai kebaktian pernikahan anak kita Yasinto dan Catherine dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 410 ayat pertama dan ayat yang kedua. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di tepan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Engkau yang menciptakan manusia menurut citramu, begitu mulia dan berharga. Engkau yang mendirikan pernikahan baginya, serta menguduskannya bagimu.
lihatlah kedua anak-anakmu ini, Yasinto Sindu Priastomo Nababan dan Angelia Catherine Borusima Juntak datang menghadap kehadiratmu. Mereka hendak mendirikan suatu rumah tangga yang baru dan datang ke hadapanmu untuk memohon berkat. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih setiamu dan belas kasih-Mu. Teguhkanlah kasih mereka, agar mereka hidup saling setia dalam suka dan duka. Anugerahi mereka dengan kebahagiaan yang daripadamu, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia dan darimu berlimpah berkat. Terimalah doa dan permohonan kami ini. Amin. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan imanku di dalam saat yang teduh. Kasih dan damai sejahtera untuk saudara sekalian dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kebersamaan kita, persekutuan kita di tengah gereja ini, bersama dengan kedua mempelai pengantin yang akan menerima berkat pernikahan dari Tuhan, yaitu Yasinto Sindu Priastomo Nababan dengan Angelia Catherine Boru Simajuntak. Sebelum Tuhan memberkati, mempersatukan mereka, firman Tuhan itulah yang terlebih dahulu membekali hidup mereka dan memberangkatkan mereka ke tengah kehidupan hubungan suami istri di tengah keluarga. Dan juga untuk kita semuanya di tengah keluarga kita masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah
pada acara pemberkatan nikah ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 128 ayat 1. Mazmur 128 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Di tengah kehidupan kita, terutama di tengah kehidupan keluarga, hubungan suami istri bersama dengan anak-anak, apa yang kita cita-citakan di tengah keluarga tersebut? Apa yang kita idam-idamkan? Apa harapan kita di tengah kebersamaan suami istri, di tengah keluarga, di tengah kebersamaan orang tua dengan anak-anak? Maunya kaya, terus banyak harta. Itu harapan kita. Itu cita-cita kita. Jika ditanya kepada saudara berdua, Sinto dan Catherine, saudara selama ini mengidam-idamkan, bercita-cita supaya tiba ke jenjang perkawinan, hidup berumah tangga. Hari ini Tuhan kabulkan. Tuhan bertanya kepada saudara berdua, apa yang menjadi cita-cita saudara berdua di tengah keluargamu nantinya, yang mau diberikan oleh Tuhan kepada saudara? Kalau orang Batak, pertama, banyak keturunan. Kedua, banyak depositonya, banyak tanahnya, banyak rumahnya, berpuluh-puluh rumah kontrakannya, sama dengan harta. Itu yang saudara idam-idamkan di tengah keluarga. Bukan berarti itu salah, tidak. Itu juga berkat Tuhan. Tapi apakah itu yang terutama? Kalau saya ulang nats firman Tuhan ini, saudara berdua harus menjawab saat ini. Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dari firman Tuhan itu, apa yang saudara cita-citakan? Sinto? Catherine? Apa? Hah? Kasih. Tidak ada disebutkan di sana kasih. Ini kita harus bisa ditantang oleh firman Tuhan. Kata pertama, berbahagia. Berbahagia. Ini
yang harus kita idam-idamkan. Tidak ada kita yang bercita-cita supaya hidup kita, keluarga kita hanya dipenuhi dengan penderitaan. Tetapi walaupun menghadapi situasi yang seperti itu, kita harus berbahagia. Kita harus bersukacita. Sedangkan firman Tuhan saja mengatakan, bermegahlah di dalam penderitaan. Tetapi bukan berarti itu yang harus kita idam-idamkan di tengah kehidupan kita. Tapi itu pasti datang. Tetapi dalam situasi apapun, suka pun duka, hidupku harus berbahagia. Keluargaku harus berbahagia. Hubungan kami sebagai suami istri harus berbahagia. Kami orang tua bersama anak-anak harus berbahagia. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu, supaya kita berbahagia, pondasinya harus jelas. Dalam firman Tuhan dikatakan, harus takut akan Tuhan. Sehingga dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah setiap keluarga yang takut akan Tuhan. Falsafah orang Batak. Hamoraun, Hagabiun, Hasangapun. 3 H. Jika itu sudah kita dapatkan, pertanyaan, apakah terus kita berbahagia? Belum tentu. Nang pegudang hepeng dikatung tah noengon. Bisa amang inang berbahagia. Banyak harta juga bisa cekcok pikirannya. Tidak berbahagia. Banyak anak juga belum tentu jadi berbahagia. Dihormati orang belum tentu berbahagia. Tetapi orang yang berbahagia, sekali lagi, orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Sehingga dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berarti itu juga berkat Tuhan. Menjadi kaya juga berkat Tuhan. Jangan kita salahkan. Tetapi apa yang kita miliki itu secara duniawi, di tengah hidup dan di tengah keluarga kita, itu harus menciptakan dalam diri kita bahwa itu bersumber dari Tuhan. Maka kita juga akan takut akan Tuhan. Saudara berdua, Sinto dan Catherine, bukan saudara berdua yang mempersatukan diri saudara berdua, tetapi Tuhan yang mempersatukan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menghantar untuk ke tengah keluarga dalam hubungan suami istri. Karena itu berasal dari Tuhan, maka takutlah akan Tuhan. Dengar firman Tuhan, rajin berdoa, maka hidup keluargamu akan penuh dengan kebahagiaan dari Tuhan. Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan.
itu harus menjadi satu tindakan yang mutlak di tengah kehidupan kita orang Kristen. Itu harus menjadi tindakan yang mutlak di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan hubungan suami istri. Itulah yang menghantar saudara berdua. Untuk itu, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mazmur 128 ini sekali lagi berbicara mengenai apa yang menjadi dambaan kita semua, yaitu kebahagiaan. Dasar utama untuk meraih kebahagiaan ialah takut akan Tuhan, biar mida Tuhani, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut akan Tuhan berarti menjadikan Tuhan dan perintahnya sebagai dasar utama di kehidupan keluarga. Takut akan Tuhan berarti siap untuk menerima pasangan hidupnya dengan penuh cinta kasih yang murni, yang rela memberi dan berkorban bagi orang yang dicintainya. Sebab ada orang yang menikah dengan tujuan supaya ia dapat menuntut pasangannya berbuat ini dan berbuat itu, yang semata-mata hanya untuk kepuasannya sendiri. Tapi takut akan Tuhan berarti siap berbagi kehidupan dengan pasangannya, baik saat duka maupun suka. Saling memberi semangat, dorongan dalam hal-hal yang baik, dan saling menerima segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu, saudara berdua, Sinto Nababan dengan Catherine Boru Simajuntak, jika kita benar-benar mau, ingin, dan akan membangun keluarga kita di dalam takut akan Tuhan dan petunjuknya, dengan kata pemazmur dalam nats ini, firman Tuhan pada saat ini kepada saudara berdua, saudara akan menerima hidup keluarga yang sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah dari Tuhan. Selamat menempuh hidup yang baru. Tuhan menyertai, kasih Tuhan penuh dalam hidup saudara berdua. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu Tuhan, itulah kekuatan kami, semangat kami, rasa optimis kami, kebahagiaan kami. Biarlah kami selalu hidup di dalam firman-Mu, kasih-Mu, kapanpun dimanapun, terutama di tengah kehidupan keluarga, hubungan suami istri, orang tua bersama anak-anak. Dan terutama buat anak-anak-Mu pada saat ini yang akan Tuhan persatukan, Yasinto Sindu Priastomo Nababan dengan Angelia Catherine Boru Simajuntak. Tangan Tuhan yang memberkati dan menyatukan mereka dan menghantar mereka dalam hubungan suami istri di tengah keluarganya. Dan biarlah sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera Tuhan penuh di tengah kehidupan mereka masing-masing. Untuk
acara yang akan berlanjut pada satu hari ini dalam rangka pemberkatan anak-anakmu di sini atau di gedung yang sudah ditentukan oleh keluarga pelaksanaan pesta adat Batak. Biarlah acara demi acara berjalan dengan baik, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, hanya di dalam penyertaan Tuhan saja. Supaya acara tersebut seluruhnya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan melalui Kiring Jemaat nomor 318, berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kau letakmu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan nyata adalah dekat, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Saudara Yasinto Sindu Priastomo Nababan dan Angelia Catherine Borusima Juntak yang dikasihi Tuhan Allah. Saudara berdua bermaksud melangsungkan pernikahan sebagaimana dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristiani. Sejak mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ia berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina juga. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Demikian firman Tuhan kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Jangan marah kepadanya, tetapi hiduplah jujur dan bijaksana dengan dia. Perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih. Hormatilah dia sebagai sesama pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu jujur, tulus, sopan, lemah lembut, sabar, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling mengasihi dan saling membangun. Jauhkanlah dirimu dari kemarahan, pertengkaran, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Biarlah damai sejahtera Allah menguasai hatimu untuk segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pikiranmu serta pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin laki-laki. Jacinto Sindu Priastomo Nababan yang telah memilih saudari Angelia Catherine Boru Simajuntak menjadi teman hidupmu. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Angelia Catherine Boru Simajuntak menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan hati yang terbuka dan jujur. Ya, dengan segenap hatiku saya bersedia. Kiranya Tuhan menolong saya melakukan semuanya itu. Sekarang saya bertanya kepada pengantin perempuan. Angelia Catherine Boru Simajuntak yang telah memilih saudara Jacinto Sindu Priastomo Nababan menjadi teman hidupmu. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Jacinto Sindu Priastomo Nababan menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikannya sampai kematian akan memisahkan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan hati yang terbuka dan jujur. Ya, dengan segenap hatiku saya bersedia.
Kiranya Tuhan menolong saya melakukan semuanya itu. Sekarang ini di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara-saudara ingin menyatakan diri sebagai suami istri Kristiani. Maka saya persilakan saudara berdua menyatakan janji kasih setia saudara. Saya Yasinto Sindu Priastomo Nababan, aku akan mengasihi engkau dengan setia, tidak akan meninggalkan engkau dalam suka atau duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit. Demi pengasihan Tuhan Yesus Kristus, selama Allah memberi hidup pada kita bersama. Saya, Angelia Catherine Boru Simanjuntak, aku akan mengasihi engkau dengan setia, tidak akan meninggalkan engkau dalam suka atau duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, demi pengasihan Tuhan Yesus Kristus, selama Allah memberi hidup kepada kita bersama. Semoga Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua. Dipersilakan jabat tangan sebagai peneguhan janji saudara berdua. Dekatkan sini. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam nama Roh Kudus. Saya mengatakan, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hati-hati. Oh iya. Pada majelis HKBP Kebenaran Lama, kami mohon kita bersama-sama menyerahkan Alkitab. Ya, agak menghadap ke sana sedikit. Oke. Puji Tuhan atas berkatnya buat Saudara Yasinto dan Angeline Catherine Boru Simanjuntak telah menerima pemberkatan hari ini melalui amang pendeta kita. Kiranya pernikahan ini akan membawa kalian lebih dekat kepada Tuhan. Kalian bukan lagi jadi dua, tapi melainkan sudah dipersatukan oleh Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati dan melindungi keluarga sampai langgeng nantinya.
seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama, khususnya Ruas Ciputat sekitarnya, sangat berbahagia untuk menyaksikan pernikahan kalian. Dan semua memberikan dorongan dan doa khususnya buat kalian berdua. Selamat, sekali lagi selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Sini ada cindramata dari gereja kita, yaitu sebuah Alkitab. Yang Alkitab itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Inilah sebagai tanda kasih dari gereja kita. Kiranya nanti di rumah untuk menjadi apapun yang kita minta, apapun yang kita cari, jawabannya semua ada di sini di Alkitab. Jadi kita harus menguatkan diri kita bahwa inilah satu-satunya jadi pedoman hidup kita sebagai orang Kristen. Sekali lagi kami mengucapkan selamat berbahagia atas pernikahan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Menghadap ke sini lagi. Ya, ada lagi acara kita. Sebentar. Iya. Oh, silakan duduk langsung. Ya udah, silakan duduk. Santai aja ya. Santai aja. Tunggu dulu. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Pengorbananmu meneteskan palu untuk kebahagiaanku. Tuhan, lindungi ayah ibuku. Dalam doa aku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita masuk acara nomor 9, doa umat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedua mempelai ini telah menerima pemberkatan nikah
dan diberkati Tuhan Allah. Marilah kita mendoakan mereka agar mereka tetap bahagia dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Semoga mereka menghayati hidup pernikahan dalam cinta kasih dan damai sejahtera, sehingga rahmat dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus bersinar dari rumah tangga mereka. Karena itu kami memohon, kiranya mereka berdua mendasarkan rumah tangga atas iman dan pengharapan yang kokoh kepada Tuhan Allah, sehingga melalui teladan hidup yang mereka miliki dapat mendekatkan orang lain kepada Tuhan Allah. Karena itu kami memohon, semoga orang tua mereka merasa bersuka cita menyaksikan kebahagiaan mereka berdua, sehingga pengantin baru ini menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja. Karena itu kami memohon, ya Tuhan Allah kami, peliharalah kedua saudara kami ini dalam cinta kasih-Mu. Teguhkanlah dan bantulah mereka seumur hidup. Bimbinglah mereka dalam segala usaha untuk menciptakan keluarga bahagia, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dengarkanlah mereka dan permohonan kami ini karena kasih-Mu kepada kami. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan kita kumpulkan ke depan. Ke depan di sini satu, nanti diatur oleh majelis. Majelis akan mengatur bagaimana barisnya kita supaya tidak terlalu rapat. Kita sambut Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 424, dimulai ayat pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar,
Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itu kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita serahkan kepada Tuhan persembahan kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itulah yang menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, puji Tuhan. Pemberkatan nikah berjalan dengan sukacita dan puji Tuhan bahwa kita yang hadir di gedung ini setia mengikuti protokol